Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Al-Qawmi ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Al-Mukarram wa a'zamu Sayyid Abu Adil wa Tusyar Kabir Sayyidina Syekhul Kabir Sultan wa awliya al-alim al-alam al-ahidillah Abbas Sayyid Hasan Abu Sayyid Kabir Mahdi Syekh Bakar bin Sabir Anna Allah yaqadu sya'u bi rahmah wa maghfirah wa yu'an al-jari wa jannah fi jiwari nabiyyika Sayyidina Muhammadin Baiklah, anak-anak sekalian, lanjutkan pelajaran kemarin. Sekarang kita sudah masuk pasal selanjutnya, yaitu Faslun bin niyati fi hali ta'allum. Pasal ini menerangkan tentang niat ketika dalam keadaan belajar. Jadi di bab ini sebelum kita mulai belajar, kita harus memasang niat, yang bagus. Di sini musannif menjelaskan summa lahu dalahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Kemudian mesti bagi penuntut ilmu itu daripada berniat di waktu belajar ilmu. Jadi maksudnya ketika kita mau mondok, kita harus niat. Hari ini kita berjalan mondok, hari ini kita masuk kelas, kita niat belajar. Kalau dulu guru-guru saya selalu bilang, apa biar niat mondok untuk umat. Artinya belajar kita untuk umat Islam, umat manusia. Karena setelah guru kita wafat, kita nanti akan memimpin, kita yang akan mengajar menggantikan beliau. Nah, jadi kita mondoknya, belajarnya untuk umat. Ada doa juga, doa itu ta'allum wa ta'lim wa ibadah wa istiqadah wa hasana ta'allum wa tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah. Macam-macam. Di antara seperti itu. Jadi kedudukan niat ini sangat penting di dalam belajar. Dan jangan kita belajar tujuannya untuk mencari kekayaan atau ingin mendapatkan pangkat di sisi manusia. Jangan juga. Jadi pasanglah niat yang bagus, karena niat yang baik akan mendatangkan hasil yang baik. Begitu kata apa? Izin niyatu hiyal aslu fi jami'il ahwal. Karena niat itu merupakan pokok pada segala keadaan. Jadi niat kita ini di dalam belajar menjadikan nanti efek samping dari apa yang kita niatkan. Kalau kita belajar untuk umat, kita belajar untuk akhirat, maka akan kita dapatkan apa yang menjadi niat kita. Liqauli alaihi sholatu wassalam innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Jadi kalau misalkan perkara mubah seperti makan, kita niatkan untuk buat beribadah kepada Allah, niscaya makan itu pun akan menjadi sunnah. Tetapi apabila kita berniat sesuatu yang tidak baik, maka perkara yang tidak baik itu walaupun kita kerjakan, maka akan mendapatkan perbuatan yang dosa. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami amalin yatasawwaru bi surati amali dunya wa yasiru bi husni niyati min amalil akhirah. Dari Rasulullah SAW beliau bersabda bahwasanya berapa banyak daripada amal yang digambarkan dengan gambaran amal-amal perbuatan dunia, kemudian menjadi dengan bagusnya niat menjadi perkara amal-amal perbuatan akhirat. Artinya bagaimana? Contoh tadi yang saya bilang, makan hukumnya mubah, tidak ada perkaranya tentang agama atau tentang akhirat. Tapi ketika kita merubahnya niat makan untuk bertegakkan diri kita beribadah kepada Allah, maka itu menjadi amalan akhirat. Di mana amalan akhirat ketika kita beribadah, kita kuat dalam kekuatan kita karena kita makan, akhirnya kita menjadi orang yang banyak mengerjakan pekerjaan yang soleh. Nah, maka pahalanya itu mendatangkan kita menjadi amal akhirat. Wa kamin amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah summa yasiru min amalid dunya bi sunniyah. Kemudian berapa banyak dari amalan yang digambarkan dengan gambaran amalan-amalan
niatnya yang jelek itu ingin dianggap orang alim, membuat dia di sisi Allah itu tidak ada nilainya hafalannya. Begitu. Ada pula orang yang nggak bisa apa-apa, bahkan baca Quran aja tidak bisa, baca kitab dia tidak bisa, tetapi selalu mempunyai niat yang bagus. Akhirnya perbuatan yang biasa itu menjadi pahala akhirat buat dia. Jadi jangan bangga dengan gelar yang manusia berikan kepada kita, karena sesungguhnya gelar kita di sisi Allah adalah ibadallah, hamba-hambanya Allah. Jadi banggalah dengan gelar yang Allah berikan, jangan bangga dengan gelar yang diberikan oleh manusia. Karena ketika kita meninggal cuma satu lagi panggil kita sama Allah, almarhum. Tidak ada lagi profesor, doktor, tidak ada. Jadi jangan sampai amal ibadah kita rusak karena ingin disanjung oleh manusia. Wa yanbaghi an yanwiya al-muta'allim bi talabil ilmi ridallah ta'ala. Yang pertama, ketika menuntut ilmu itu harus berniat untuk mencari keridhaannya Allah. Tuh, yang paling penting dari segala-galanya adalah ridallah. Karena kalau Allah tidak ridho, sia-sia semua yang kita buat. Badgar al-akhirah, yang kedua mencari ridhonya Allah supaya kita dapat negeri akhirat. Sudah saya bilang di pelajaran yang lalu, seandainya dunia tercipta dari emas tapi dia sementara dan akhirat terbuat dari tanah tapi kekal, maka pilihlah akhirat yang terbuat dari tanah. Tetapi sebaliknya, akhirat tercipta dari emas dan perak, mutiara dan intan, berlian, sedangkan dunia tercipta dari tanah, maka jangan pilihlah yang tanah. Wa izalatul jahli an nafsihi wa an sa'iril juhal, dan niat menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri dan dari semua orang yang bodoh. Artinya belajar supaya membuat manusia menjadi cerdas, baik mencerdaskan dirinya sendiri ataupun mencerdaskan orang yang ada di sekelilingnya. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat agar kamu bisa merubah manusia di sekeliling dengan ilmu yang kamu punya. Dan mintalah kedudukan pangkat dan derajat di sisi Allah agar kamu bisa menolong orang sekelilingmu yang lemah dengan pangkat dan derajat yang kamu punya. Wa ihya ad-din, dan niat menghidupkan agama untuk menegakkan agama Islam. Wa ibqa al-Islam, nah tuh, untuk menegakkan agama Islam dan agama kita. Fa inna baqa'al Islami bil ilmi, sesungguhnya kekalnya agama Islam di dunia itu dengan ilmu agama, dengan fikih, hadis dan lain sebagainya. Jadi penting di dalam mendudukan niat ini. Niat itu sebagaimana kita tahu dalam kaidah fikih, niat itu qasdu syai'in muqarranan bi fi'lihi. Niat itu bermaksud dengan sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya. Jadi ketika kita berniat harus kita lihat apa niat kita mau sholat zuhur, sholli qadha. Jangan sholatnya zuhur tapi niatnya asar, salah, tukar. Maka dibarengi dengan pekerjaannya. Barangnya apa? Saya sholat zuhur, niatnya sholli qadha, sholat asar, sholli qadha asri. Niat belajar malah ta'allum wa ta'liman, belajar begitu. Niat baca maulid, ya Allah hadirkan hati saya ketika saya baca maulid. Nanti hati kamu hadir. Sekarang Rasulullah SAW di dalam kitab Maulid Iba, Imam Ahmad Hadibai menjelaskan, ahdiru qulubakum ya ma'syarul dzawil albab. Wahai orang-orang yang punya hati, hadirkan hati kalian. Kenapa hadirkan hati kita? Karena kamu lagi duduk bersama Rasulullah. Penting niat. Niat bisa mengantarkan kamu, keyakinan bisa mengantarkan kamu dengan apa yang kamu yakini. Begitu. Jadi jangan pernah berkata bahwa Rasulullah itu mati. Jangan. Rasulullah itu ada. Rasulullah itu tercipta dari nur dan sifatnya Allah, sedangkan kita tercipta dari keturunannya Nabi Adam. Beda kita dengan Rasulullah. Karena sebenarnya Rasulullah tidak diciptakan, maka kita tidak akan ada. Begitu anak-anakku sekalian. Jadi pada pelajaran kali ini perbaikilah niat, karena niat itu adalah asal dari segala sesuatu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Zubair, fasahihin niyata qablal amali wa tibiha matrunatan bil awali. Perbaikilah niat sebelum kamu berbuat, dan datangkanlah niat dibarengi ketika kamu mengerjakan sesuatu. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan